البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas secara singkat tentang azan dan muadzin berhubungan dengan penyebutan 3 muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-551. Udhkur thalathatan min syu'ara'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan 3 orang dari para penyair Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan akhwanifillah bahwasanya tidak semua syu'ara itu dicela. Dan tidak semua syu'ara itu dicela. Walaupun memang kebanyakan para penyair akhwanifillah tatkala syair-syair mereka tidak dihiasi dengan keimanan, maka akan diarahkan oleh syaitan kepada perkara-perkara yang tidak benar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para syu'ara mengikuti mereka al-ghawun, orang-orang yang menyimpang. Ada sebuah kisah ikhwanifillah. Disebutkan dalam sebagian kitab bahwasanya kebiasaan para syu'ara dahulu, mereka adalah penjilat para penguasa, yaitu membuat syair-syair berisi pujian-pujian kepada para penguasa, para raja-raja untuk bisa mendapatkan harta mereka. Karena kebanyakan penguasa suka untuk dipuji, suka dibuatkan syair yang berisi pujian tentang mereka. Nah, disinilah biasanya para syu'ara mereka membuat syair, sebagiannya ghulu, sebagiannya tidak sesuai fakta demi mendapatkan pemberian dan hadiah. Maka suatu ketika para syu'ara datang menghadap kepada sebagian penguasa di zaman itu akhwanifillah, dan masing-masing mengungkapkan syairnya. Kemudian ada salah satu yang mengikuti mereka bukan dari kategori syu'ara. Maka ketika sampai pada jatah dia, ini kamu siapa? Kamu siapa kok? Ikut di rombongan itu tapi tidak bisa bersyair. Nah, kemudian membacakan ayat tadi wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun wa ana minal ghawin. Para penyair itu mengikuti mereka al-ghawun, orang-orang yang menyimpang, orang-orang tersesat, dan aku termasuk mereka. Aku yang penting ikut biar dapat duit. Syahidnya akhwanifillah bahwasanya memang kebanyakan para syu'ara mengarahkan syair-syair mereka demi dunia. Oleh karena itulah datang celaan tentang hal tersebut. Adapun syair-syair yang berisi pembelaan terhadap agama, maka itu khair. Karena memang hukum syair ikhwanifillah sebagaimana hukum perkataan yang lain. Hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Yaitu yang bagus perkataannya bagus, yang jelek isinya jelek.
Ini hukum asal syair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki para syuara yang terkemuka yang mereka diberi kemampuan untuk membuat syair-syair yang kuat, sehingga ikhwani fillah dengan syair-syair tersebut mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di kalangan Arab memang di antara salah satu sarana untuk merendahkan dan untuk menurunkan semangat musuh. Yaitu dengan apa? Dengan mengirim syair-syair kepada mereka, syair-syair merendahkan mereka dan seterusnya yang dinamakan dengan hija. Hija yaitu syair serangan untuk apa? Untuk merendahkan suatu kaum. Semakin penyair mampu untuk menghijak suatu kaum dengan apa? Dengan kuat, sehingga mereka terbungkam, tidak bisa lagi tidak bisa lagi membantah. Ya, diejek dengan syair tapi hak, sehingga mereka tidak bisa membantah. Ini termasuk hal yang dipuji ikhwani fillah apabila diarahkan dalam dalam jihad fi sabilillah dan dalam membela agama Allah. Taimiyah, siapa tiga penyair tersebut? Wal jawab Hasan ibn Thabit wa Abdullah ibn Rawahah dan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Wa dalilu ma rawahu al-Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dibetulkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhju Quraisyan fa innahu ashaddu 'alaiha min rashkin bin nabli. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, seranglah dengan syair-syair kalian orang-orang Quraisy, karena sungguhnya hal tersebut lebih berat atas mereka daripada serangan dengan anak panah. Fa arsala ila ibn Rawahah faqala uhjuhum, maka Nabi mengutus kepada Ibn Rawahah kemudian mengatakan uhjuhum, serang mereka dengan syairmu. Fahajahum falam yurdi, maka Ibn Rawahah pun menghijak mereka, yaitu menyerang dengan syairnya, membuat syair untuk apa? Menyerang orang-orang kufar Quraisy dengan syair itu. Falam yurdi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ridho, dalam artian belum sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Fa arsala ila Ka'ab bin Malik, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada Ka'ab bin Malik, tapi juga belum puas, dalam artian belum sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Tsumma arsala ila Hasan bin Thabit, kemudian Rasulullah mengutus kepada Hasan ibn Thabit. Falamma dakhala alaihi qala Hasan qad ana lakum an tursilu ila hadzal asad ad-darib bidhanbi. Maka tatkala utusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Hasan ibn Thabit, maka Hasan segera menyambutnya dan mengatakan, sungguh telah datang waktunya bagi kalian untuk mengirim kepada singa yang siap, ya, untuk apa? Menerkam. Bidanabi, maksudnya di sini yang dimaksud adalah lisannya, dengan lisannya, sebagaimana ditegaskan oleh para pensyarah. Di sini Hasan menyamakan atau mengibaratkan dirinya dengan asad, dengan apa? Singa, dari sisi apa? Kuatnya dalam menerkam. Untuk apa? Mengalahkan musuh. Tsumma adla'a lisanahu faja'ala yuharrikuh. Kemudian beliau apa? Memutar-mutar lidahnya. Memutar-mutar lidahnya. Ya, ini adla'a, menjulurkan lidah,
dia julurkan lidahnya, kemudian dia putar. Di sini beliau ibaratkan seakan-akan lisan itu adalah ekor dari singa tadi yang digerak-gerakkan, siap untuk apa? Untuk menyerang musuh. Kemudian faqala walladzi ba'atsaka bil haqq la afriyannahum bilisani faryal adim. Ini menunjukkan akhwani fillah, na'am, tasdiqah billah, yaitu apa? Keyakinan yang kokoh pada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah berikan kepadanya, berupa apa? Kemampuan untuk menyusun syair yang kuat sehingga apa? Membuat musuh ikhwani fillah terbungkam, tidak mampu untuk membantahnya. Ma'na la afriyannahum bilisani faryal adim ay la umazziqanna a'radahum tamziqal jild. Sungguh aku akan menyobek-nyobek kehormatan mereka, yaitu kehormatan orang-orang kufar, karena mereka apa? Tidak pantas dihormati, sehingga akan dicari celah yang menunjukkan hinanya mereka. Ini namanya hija. Dicari celah untuk apa? Merendahkan mereka. Diibaratkan apa? Kehormatan itu akan dirobek-robek seperti apa? Dirobek-robeknya adim, yaitu apa? Jild, kulit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'jal. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan terburu-buru. Fa inna Abu Bakrin a'lamu Quraisyin bi ansabiha, karena sungguhnya Abu Bakar adalah orang Quraisy yang paling mengerti, paling mengilmui tentang nasab-nasab Quraisy. Fa inna li fihim nasaban, karena sungguhnya aku memiliki nasab dari apa? Dari Quraisy. Nah, hatta yulakhisa laka nasabi, sampai dia apa? Dia meringkas untukmu nasabku. Jangan sampai engkau ingin apa? Mencela orang-orang kufar Quraisy, tapi ternyata apa? Kena juga pada apa? Pada nasabku. Paham ini? Nah, karena Nabi punya nasab dari kalangan Quraisy. Makanya Hasan diperintahkan tanya dulu kepada Abu Bakar tentang nasabku. Ketika kamu ingin mencela kehormatan orang-orang kufar Quraisy, jangan sampai kena pada sisi yang di situ ada nasabku padanya. Nah, fatahu Hasan. Maka Hasan pun mendatangi Abu Bakar. Tsumma raja'a, kemudian beliau kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, qad lakhasa li nasabak. Wahai Rasulullah, sungguh Abu Bakar telah meringkaskan untukku nasab engkau. Walladzi ba'atsaka bil haqq la sullannaka minhum kama tusallu sya'ratu minal ajin. Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, sungguh aku akan tarik, yaitu aku akan tarik engkau dari mereka seperti apa? Ditariknya seutas rambut dari apa? Dari adonan. Maksudnya apa? Karena sekarang yang akan diserang adalah orang-orang kufar Quraisy, maka beliau mengibaratkan ikhwani fillah akan menyelamatkan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta nasab beliau jangan sampai terkena dalam syairnya seperti apa? Selamatnya seutas rambut dari apa? Yang ditarik dari sebuah adonan. Ya, tarik rambut ketika ditarik dari adonan ikhwan bersih. Maksudnya demikian, mudah bersih, tidak ada yang terkena. Qalat Aisyah, fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li Hasan, inna ruhal qudusi la yazalu yu'ayyiduka ma nafahta 'anillahi wa rasulih. Maka Aisyah kemudian mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hasan, sungguhnya Ruhul Qudus yaitu Jibril senantiasa mengokohkanmu selama engkau membela Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Faqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hajahum Hasan fashafa washtafa.
Maka kemudian Aisyah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hajahum Hasan. Hasan telah apa? Menghijak mereka, menghijak orang-orang kufar Quraisy. Fasyafa al-mu'minin, sehingga apa? Kaum mukminin puas, yaitu menyembuhkan kemarahan yang ada di dada-dada kaum mukminin. Taib washtafa huwa bimana lahu min a'radil kuffari wa mazaqaha, dan na'am, dia pun puas, ya, dia memuaskan, menyembuhkan kaum mukminin, dan dia sendiri juga apa? Puas dengan syair yang telah dia arahkan kepada orang-orang kufar Quraisy. Qala Hasan, Hasan mengatakan dalam syairnya, hajauta Muhammadan fa'ajamtu anhu wa indallahi fi dzakal jazaa'u. Hajauta Muhammadan barran hanifa Rasulullahi syimatuhul wafa'u. Diarahkan kepada orang Quraisy, engkau telah menyerang Muhammad, maka aku jawab serangan tersebut, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada jawaban itu balasan yang aku harapkan. Hajauta Muhammadan barran hanifa, engkau telah menyerang Muhammad seorang yang barran, seorang yang penuh dengan kebaikan, seorang yang bertauhid, Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Syimatuhul wafa'u, yang sifat utamanya adalah al-wafa, yaitu senantiasa memenuhi janji, tidak pernah berkhianat. Fa inna abi wa walidahu wa irdi li'irdi Muhammadin minkum wiqa'u. Maka sungguhnya bapakku, wa walidahu, dan orang tua bapakku, serta kehormatanku sendiri itu sebagai tebusan untuk kehormatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebagai apa? Sebagai tameng untuk kehormatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari serangan kalian. Takiltu bunayyati illam tarawha tuthirun naq'a min katafai kadai min kanafaina. Tuthirun naq'a min kanafai kadai. Dikatakan oleh An-Nawawi, Sakiltu bunayyati illam tarawha. Aku merasa berat. Jika engkau tidak, aku merasa berat dengan Bunayyah, yaitu anak perempuanku, apabila engkau tidak melihatnya. Tuthirun naq'a ay tarfa'u al-ghubar wa tuhayyijuh, yaitu dia apa? Mengangkat debu-debu, kemudian apa? Dihambur-hamburkan. Min kanafai kadai. Min kanafai kada wa bi fathin nun kanaf, yaitu dari salah satu sisi kada. Yaitu suatu tempat yang ada di pintu Mekah, ya kan? Jadi di sini maksud dari Hasan wallahu taala alam, ya ikhwani fillah, yaitu apa? Takiltu bunayyati illam tarawha tuthirun naq'a min kanafai kadai, yaitu merasa berat seandainya apa? Anakku tidak kalian lihat apa? Menghambur-hamburkan debu, yaitu di pintu Mekah untuk apa? Untuk menghinakan kalian.
yubarina la'innaka mus'idatin ala aktafiha al-asalul dhama'u, ala aktafiha al-asalul dhama'u ad-dhima'u. Yubarina al-a'innah, kata qadi, maknaha annaha la saramatha li saramatiha wa quwwati nufusiha tudahi a'nataha bi quwwah, yaitu dikarenakan kekuatan wanita ini, ya putri yang kecil, dikatakan bunayyah, ya putriku yang kecil saja, dia apa? Dia dengan kuat apa? Untuk menyerang kalian. Dalam artian kalian itu cukup untuk diserang oleh apa? Anak perempuan kecilku. Tidak perlu untuk apa? Diserang oleh orang-orang yang kuat dari kalangan lelaki. Yubarina la'innata mus'idatin ala aktafihal asalul dhima'u. Mus'idatin muqbilat ilaikum mutawajjihat, yaitu apa? Menuju kepada kalian. Tidak akan pernah mereka kemudian kembali. Dan yang dimaksud dengan al-asal yaitu ar-rimah, itu tombak-tombak pada katif-katif mereka, yaitu pada pundak-pundak mereka. Tombak al-dhima, yaitu tombak-tombak yang lembut, tombak-tombak yang kecil. Ada yang mengatakan maksud al-dhima yaitu apa? Al-'itash lidima, yaitu di pundak-pundak mereka ada tombak-tombak dalam keadaan mereka itu apa? Sangat haus darah untuk membunuh kalian. Sisi perendahan terhadap orang-orang kufar Quraisy, ikhwani fillah, yaitu apa? Di sini diungkapkan bahwasanya cukup bagi orang-orang kufar Quraisy untuk mengalahkan mereka, yaitu para wanita. Ya, anak-anak kecil wanita kami cukup untuk menyerang kalian. Mereka pun sangat apa? Sangat berani, sangat haus untuk menumpahkan darah-darah kalian. Taib. Untuk kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.